Semangat pagi Peleners! Pada video ketiga ini, kita akan lanjut membahas mengenai materi akuntansi biaya umum dengan topik yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, materi akuntansi biaya umum terbagi menjadi beberapa poin pembahasan. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada poin materi mengenai penyempurnaan sistem costing. Dalam penyempurnaan sistem ini terdapat broad averaging, yang merupakan sistem pembiayaan sederhana untuk mengalokasikan biaya secara umum. Dalam pelaksanaannya, metode ini mudah untuk digunakan karena tidak terlalu mahal dan cukup akurat. Namun, jika produk yang dialokasikan terlalu bervariasi dan biaya tidak langsungnya bertambah, maka metode ini akan beresiko tidak akurat dan biaya produksi yang dikeluarkan akan lebih besar. Broad averaging ini dilakukan dengan alokasi biaya secara rata-rata dan sama, tetapi tidak memperdulikan berapa banyak biaya yang terjadi sebenarnya. Hal ini juga kerap dikenal dengan peanut butter costing. Pemberlakuan broad averaging ini dapat menghasilkan kondisi undercosting dan overcosting pada suatu produk atau jasa. Produk undercosting adalah sebuah produk yang membutuhkan sumber daya yang besar, tetapi dilaporkannya dengan biaya yang kecil per unitnya. Produk-produk ini akan berisiko terkena kerugian. Sedangkan produk overcosting adalah produk yang membutuhkan sumber daya yang kecil namun dilaporkan dengan biaya yang besar per unitnya. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya product cost cross subsidization, yaitu keadaan jika perusahaan melakukan undercost pada suatu produknya dan berakibat terjadinya overcost pada salah satu produk yang lainnya. Berikut salah satu ilustrasi dari penerapan broad averaging beserta perinciannya. Terdapat 4 orang teman yang bertemu setiap bulannya pada suatu warung kopi. Dalam pertemuannya tersebut, mereka membeli makanan berat, snack, dan minuman yang berbeda-beda. Berikut rincian biaya yang dikeluarkan oleh warung kopi tersebut. Apabila dari total sebesar Rp108.000 tersebut dibagi rata per orangnya, maka satu orang akan membayar sebesar Rp27.000. Itulah contoh penerapan broad averaging. Namun, jika menggunakan sistem pembagian rata tersebut, mungkin Esmeralda yang hanya membeli makanan berat dan minuman dengan total Rp15.000 akan menolak untuk membayar dengan jumlah yang sama. Hal ini terlihat adanya overcosting pada Esmeralda dan Mandra, undercosting pada Juki dan Jamilah yang biayanya pas. Kesimpulannya, penggunaan sistem broad averaging pada contoh tersebut memang benar, akan membagi rata jumlah biaya yang harus dibayarkan. Namun, akan terjadinya overcosting dan undercosting. Karena produk atau variabelnya beragam, maka akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan jika menggunakan sistem ini pada contoh kasus pembelanjaan pada warung kopi ini. Selanjutnya, terdapat refined costing system, yaitu sistem kalkulasi biaya dengan mengurangi penggunaan rata-rata yang luas untuk membebankan biaya sumber daya ke objek biaya, serta menyediakan ukuran biaya sumber daya tidak langsung dengan lebih baik yang akan digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Alasan dari penyempurnaan sistem biaya ini yaitu untuk meningkatkan keragaman produk, meningkatkan biaya tidak langsung dan persaingan pada pasar produk. Pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan sistem biaya yang terjadi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah direct cost tracing. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah biaya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung sehingga dapat meminimalisir biaya yang harus dialokasikan, bukan ditelusuri. Lalu yang kedua, indirect cost pool, yaitu memperluas jumlah pool biaya tidak langsung sampai pada setiap pool lebih serupa. Dan yang ketiga adalah cost allocation base. Dalam pedoman ini menggunakan pemicu biaya sebagai dasar alokasi untuk setiap pool biaya tidak langsung yang serupa. Dilanjutkan dengan sistem ABC yaitu Activity Based Costing. Sistem ini adalah pendekatan kalkulasi biaya yang berfokus pada setiap aktivitas individu sebagai objek biaya yang fundamental. Penggunaan biaya aktivitas tersebut sebagai dasar untuk membebankan biaya objek kepada objek biaya lainnya seperti pada produk ataupun jasa.